Hai semuanya, bertemu lagi bareng Mihu di sini. Oh iya, kali ini Mihu akan membawakan alur cerita Donghua yang berjudul Wudong Qiankun. Mihu mengingatkan sekali lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Tanpa lama-lama lagi, yuk langsung aja kita masuk ke isi ceritanya. Melanjutkan dari kisah sebelumnya. Langit malam berangsur-angsur berubah menjadi lebih gelap. Namun riak energi liar dan keras itu terus berlanjut di langit malam, menyebabkan banyak tatapan yang hadir diam-diam gemetar ketakutan. Sepasang sosok berdiri menghadap angin di menara tinggi di utara kota. Mata mereka terkunci ke arah di mana pertempuran besar telah meletus sebelumnya. Ada ekspresi yang tidak diketahui di mata mereka. Orang yang cukup menarik, namun kekuatannya memang cukup kuat. Ada seorang pria tampan berpakaian putih bulan berdiri tepat di depan. Dia secara bertahap menarik pandangannya dari jauh, sementara senyum tertarik muncul di wajahnya. Meskipun aku tidak memiliki hubungan yang mendalam dengan Lindong, aku sadar bahwa seseorang seperti dia tidak akan hidup di bawah siapapun. Kekaisaran awan angin pasti akan ditolak jika ingin merekrut mereka. Ucap sosok berpakaian putih lain berdiri di belakang pria berpakaian putih. Ini adalah Muhan Yue yang ditemui Lindong pada siang hari. Pada saat ini, dia juga menarik pandangannya dari langit malam. Masih ada sisa kejutan di matanya yang cantik. Jelas pertempuran besar sebelumnya telah jauh melebihi harapannya. Tidak mudah merekrut ya. Aku tidak dapat mengatakan bahwa kelompok Lindong tidak sederhana. Jika kita bisa merekrut mereka, mereka pasti akan sangat membantu. Ucap pria tampan itu. Sulit. Muhan Yue menggelengkan kepalanya sedikit. Dia melihat ke arah tempat Luotong melarikan diri dan dengan lembut berkata, Luotong adalah contoh yang baik. Alasan mengapa Lindong bertarung adalah untuk mengirim kami pesan. Dia tidak berniat bergabung dengan kerajaan manapun. Atau lebih tepatnya, dia berpikir bahwa tidak ada satupun kerajaan yang memiliki kualifikasi untuk merekrut mereka. Bahkan termasuk kita kerajaan super. Ucap Muhan Yue. Hahaha, sungguh orang yang sombong. Ucap pria itu tertawa. Mungkin tidak mungkin untuk merekrut orang seperti itu sebagai bawahan. Tetapi masih mungkin untuk memiliki hubungan yang baik dengannya melalui cara lain. Saat ini mereka telah menyinggung kekaisaran awan angin. Ini cukup bagus dari perspektif kekaisaran bulan kita. Ucap Muhan Yue. Pria itu mengangguk ketika dia menyuarakan pikirannya. Fokus dari kekaisaran awan angin pasti akan ditempatkan pada pelelangan yang diadakan lusa. Mereka berniat untuk mendapatkan harta karun jiwa surgawi itu dengan biaya berapapun. Jika mereka mendapatkannya, kemungkinan tidak ada yang bisa menghentikan mereka di kota Wanxian. Selain kekaisaran bulan kami, ada dua kerajaan super lain yang juga mengincar harta karun jiwa surgawi itu. Mereka tidak akan membiarkan kekaisaran awan angin mendapatkannya dengan mudah. Ucap Muhan Yue berbicara dengan lemah. Meski akan ada pertarungan untuk masalah ini, siapapun yang mendapatkan harta karun jiwa surgawi ini, kemungkinan akan mendapatkan keuntungan yang cukup besar dalam perang 100 kekaisaran berikutnya. Tidak ada yang akan menyerah begitu saja. Pada saat ini dua sosok duduk di platform tinggi di bagian selatan kota Wanxian. Sebuah papan catur ditempatkan di depan mereka dan sepertinya mereka saling menantang. Suara angin menderu dipancarkan dari kejauhan. Setelah itu, sosok yang dipenuhi dengan bau darah yang mengerikan turun ke platform. Sebelum dia berdiri di depan dua orang yang duduk. Wajahnya pahit dan memang Luotong yang dikalahkan di tangan Lindong sebelumnya. Lindong dikabarkan bahwa dia telah memperoleh salah satu dari 4 warisan besar sekte misterius. Tidak terduga bahwa seseorang yang berasal dari kerajaan peringkat rendah sebenarnya dapat naik ke tahap seperti itu di medan perang kuno. Ini benar-benar keajaiban. Ucap sosok yang duduk mengangkat matanya melirik Luotong dengan tertawa samar.
Orang itu memang cukup kuat. Selain itu, seni bela diri yang dia tunjukkan juga sangat aneh. Luotong tidak bisa menolak, tetapi mengatakan setelah mengingat seni bela diri misterius yang ditampilkan oleh Lindong yang telah mengubah jarinya menjadi jari naga besar. Itu seharusnya seni bela diri dari Aula Naga Hijau, salah satu dari 4 sekte besar yang misterius. Ucap pria lain yang duduk mengangkat kepalanya. Ekspresi wajahnya berwarna pucat. Kepucatan itu muncul seolah-olah tidak ada darah yang mengalir di dalam dirinya. Orang itu menolak untuk menyerahkan Surowu. Apa yang harus kita lakukan? Ucap Luotong dengan lembut bertanya. Kita pasti harus mendapatkan gadis itu. Jika kita bisa mendapatkan kekuatan seperti itu, kita pasti akan bisa menonjol dalam perang 100 kekaisaran. Faktanya, kita tidak perlu takut bahwa kita menghadapi keberadaan yang kuat itu. Ucap pria berwajah pucat sambil menekan jarinya dengan lembut di papan catur dan tersenyum tipis. Jika dia tidak menghargai kebaikan, yang perlu kita lakukan hanyalah menghabisinya ketika saatnya tiba. Pada saat ini senyum di sudut mulut pria itu jelas memiliki perasaan ganas ketika dia berbicara. Luotong diam-diam mengangguk. Matanya juga memiliki kilatan dingin yang melonjak di dalamnya. Tentu saja, pertama-tama kita harus mendapatkan harta karun jiwa surgawi itu dari pelelangan. Setelah kita mendapatkan benda itu, kita tidak perlu lagi takut dengan 3 kerajaan super yang tersisa di kota Wanxiang. Sedikit tersesat seperti Lindong tidak, apalagi orang seperti Lindong itu tidak akan berarti apa-apa. Ucap sosok di seberang pria berwajah pucat itu akhirnya berbicara dengan suara serak. Dia mengangkat kepalanya dan bekas luka ganas bisa dilihat di wajahnya. Bekas luka itu tampak bergoyang seperti kelabang, memancarkan aura jahat saat melakukannya. Luotong, kau harus pergi dan memulihkan diri dari lukamu terlebih dahulu. Biarkan mereka berdua selama 2 hari. Kami akan menyelesaikan semua dendam ketika saatnya tiba. Bidak catur di tangan pria yang terluka itu tiba-tiba mendarat di papan catur. Energi liar dan kekerasan yang tak tertandingi merembes keluar. Semua bidak catur di papan catur hancur menjadi bubuk. Aku mengerti. Ucap Luotong mengangguk. Setelah itu dia berbalik dan pergi tanpa mengatakan apa-apa lagi. Betapa merepotkan. Jika bukan karena aku tidak menginginkan lebih banyak masalah pada saat ini, aku benar-benar ingin mengambil tindakan dan menghabisi bocah itu. Ucap pria dengan bekas luka mengangkat kepalanya dan bergumam. Dia menatap ke kejauhan dengan cara seperti binatang buas yang hebat. Tenang, tidak ada dari mereka yang bisa melarikan diri begitu kita mendapatkan harta karun jiwa surgawi. Dibandingkan dengan ini, aku benar-benar merasa sakit hati untuk harga yang harus kita bayar untuk membeli harta jiwa surgawi. Jika kita tidak berada di kota Wanxiang, aku benar-benar ingin merebutnya secara langsung. Ucap pria berwajah pucat itu tertawa samar. Terlepas dari berapa harga yang kita bayar, kita bisa mendapatkan semuanya kembali ketika saatnya tiba. Pria yang terluka itu membuka mulutnya dan tersenyum. Rasa dingin menyebar dari gigi putihnya yang lebat. Hahaha, itu benar. Pria berwajah pucat itu mengangkat kepalanya. Perasaan buas dari sudut mulutnya menjadi semakin padat saat dia bergumam. Tidak ada dari kalian yang bisa melarikan diri. Percakapan seperti itu saat ini muncul dari cukup banyak tempat di dalam kota Wanxiang. Pertarungan malam ini telah sangat melebihi harapan kebanyakan orang. Awalnya, mereka berpikir bahwa Lindong akan ditekan dalam menghadapi kekuatan tahap 4 Yuan Nirvana yang kuat dari Luotong. Namun hasil akhirnya adalah Luotong melarikan diri setelah terluka. Lindong telah menunjukkan kekuatannya yang mengejutkan. Namun banyak orang mengerti bahwa meskipun dia mungkin tampak mengesankan, dia juga benar-benar membuat marah Kekaisaran Awan Angin. Bagaimanapun dua pemimpin dari Kekaisaran Awan Angin yang belum mengungkapkan diri mereka adalah keberadaan yang benar-benar mengerikan. Pada saat ini ekspresi Lindong tenang saat dia menatap ke arah di mana Luotong telah melarikan diri dari langit malam. Setelah itu dia perlahan mendarat di halaman.
Sukui memandang Lindong yang telah kembali ke halaman. Dia diam-diam menelan seteguk air liur. Kekuatan yang terakhir jelas mengejutkannya sekali lagi. Sepertinya kita telah benar-benar membentuk dendam yang mendalam dengan kekaisaran awan angin kali ini, ucap Xiao Dao dengan santai berkata. Lindong mengangguk sedikit. Tatapannya segera beralih ke Sukui saat dia bertanya, apakah kekaisaran awan angin memiliki dua pemimpin? Ya, kedua orang ini sangat kuat. Mereka berbeda dari Luotong yang baru saja maju ke tahap 4 Yuan Nirvana. Mereka sudah lama melangkah ke tahap ini. Selain itu, mereka juga orang-orang yang termasuk dalam kategori surgawi dari tablet Nirvana. Ekspresi Sukui menjadi serius setelah menyebutkan ini. Dia jelas mengerti bahwa masalah malam ini telah benar-benar menyinggung kekaisaran awan angin dan mereka kemungkinan akan segera menyerang mereka. Pada saat itu benar-benar akan menjadi waktu yang menggetarkan jiwa. Selain itu, teknik kedua orang itu juga sangat kejam. Mereka menghancurkan hampir 5 kerajaan peringkat tinggi dalam semalam ketika mereka baru saja tiba di kota Wenxian. Mereka bahkan bertukar pukulan dengan kerajaan super seperti Kekaisaran Bulan. Akhirnya mereka secara langsung memaksa anggota dari sekte super yang berkuasa untuk campur tangan. Sebelum konflik akhirnya terselesaikan. Menghancurkan 5 kerajaan peringkat tinggi, ucap Lindong membekukan matanya. Metode membangun dominasi mereka ini memang kejam. Kekaisaran awan angin adalah yang terkuat di antara 4 kerajaan super di kota Wanxian. Menambahkan Luotong saat ini, mereka memiliki 3 ahli yang telah melangkah ke tahap 4 Yuan Nirvana. Di sisi lain, 3 kerajaan super yang tersisa hanya memiliki 1 orang yang telah maju ke level ini. Lindong mengangguk sambil mendesah di dalam hatinya. Dari kelihatannya, kerajaan super ini juga dapat dibagi menjadi yang kuat dan yang lemah. Paling tidak, kekaisaran awan angin ini jauh lebih kuat di permukaan jika dibandingkan dengan 3 kerajaan super lainnya. Tidak heran mereka bisa bertindak sedemikian mendominasi di kota ini. Yang disebut perang 100 kekaisaran pada akhirnya adalah tempat bagi kerajaan super untuk bertarung. Selain beberapa dari mereka yang benar-benar mendapatkan keberuntungan dan kemampuan besar dari kerajaan lain, sebagian besar dari mereka yang bertahan sampai akhir adalah mereka yang berasal dari kerajaan super. Benar-benar terlalu sulit bagi orang biasa untuk mendapatkan tempat apalagi menonjol di tempat seperti itu. Lindong juga sangat setuju dengan hal ini. Orang-orang dari kerajaan super itu sudah termasuk dalam level puncak sejak mereka memasuki ruang ini. Namun tidak ada keadilan mutlak dalam kata ini. Terus-menerus memikirkannya hanya akan membuat individu biasa menjadi lebih biasa. Dan mereka hanya akan merasakan kebencian tambahan yang tidak berguna tanpa alasan. 4 kerajaan super di kota Wanxian tidak memiliki hubungan yang menyenangkan. Lelang kali ini mungkin memperburuk dendam itu. Aku telah mendengar bahwa 4 kerajaan super semuanya menargetkan harta karun jiwa surgawi itu. Tidak peduli dengan siapa item itu berakhir, kota Wanxian ini pasti tidak akan tenang. Dendam itu juga akan meledak pada saat itu. Lindong mengangguk perlahan. Setelah mendengar ini, Lindong mengangguk perlahan. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke langit malam yang jauh. Samar-samar dia merasa bahwa kota ini sepertinya memiliki perasaan badai yang mendekat. Setelah pelelangan selesai lusa, kemungkinan kota ini juga akan berubah menjadi kacau. Pada saat itu kekaisaran awan angin juga kemungkinan besar akan menyerang mereka. Saat perang 100 kekaisaran mendekat, populasi di kota Wanxian semakin mengerikan. Peningkatan jumlah praktisi mengalir dari segala arah, menyebabkan suasana yang sudah menggetarkan di kota tiba-tiba mencapai tingkat yang sama sekali berbeda. Selama 2 hari terakhir, beberapa pendatang baru datang untuk mengikuti tes monumen Nirvana. Namun tidak satu pun dari mereka yang bisa menyentuh 3 peringkat pertama kategori bumi. Pada saat ini setelah berita tentang kejadian Lindong dan Luotong menyebar, apa yang menyebabkan kebanyakan orang tercengang adalah bahwa kekaisaran awan angin yang tidak toleran dan arogan, yang pernah melenyapkan 5 kerajaan tingkat tinggi di kota Wanxian,
akan menjadi sunyi senyap. Bahkan sepertinya mereka tidak akan menimbulkan masalah bagi Lindong. Tentu saja dari intel yang mereka terima, beberapa individu yang cerdik mampu secara samar-samar menyimpulkan alasannya. Mereka tahu bahwa meskipun dendam ini tidak akan mudah diselesaikan, Kekaisaran Awan Angin saat ini tidak ingin diganggu oleh kelompok dari Lindong. Lagi pula, target mereka saat ini adalah harta karun jiwa surgawi yang dikabarkan akan muncul dalam pelelangan. Setelah pertarungan memperebutkan harta karun jiwa surgawi selesai, inilah saatnya untuk menyelesaikan dendam itu. Seperti ketegangan sebelum badai, 2 hari berlalu dalam sekejap mata. Saat berita tentang harta karun jiwa surgawi menyebar, semakin banyak praktisi elit mengalir ke kota Wanxiang selama 2 hari terakhir. Karena godaan harta karun jiwa surgawi, kota ini menjadi semakin kacau. Saat ribuan orang menunggu dengan nafas tertahan, 2 hari berlalu, akhirnya lelang kota Wanxiang telah tiba. Lelang diadakan di arena besar di bagian utara kota. Sebagai kota kelas berat, kota Wanxiang tidak kekurangan lahan. Meskipun kota mereka penuh sesak, arena itu masih mampu menampung mereka. Ketika kelompok Lindong tiba di arena besar, itu sudah penuh sesak dengan orang-orang. Ketika mereka mendengar gelombang suara yang melesat melalui langit, meskipun Lindong sudah siap untuk itu, dia tanpa sadar mengagumi diam-diam di dalam hatinya. Kelompok Lindong berjalan ke arena dan langsung merasakan tatapan aneh yang tak terhitung jumlahnya diarahkan padanya dari segala arah. Dalam 2 hari singkat, Lindong pasti telah menjadi tokoh terkenal di kota Wanxiang. Karena itu tidak mengherankan jika semua orang menyadarinya. Hahaha, sepertinya daya pikat harta karun jiwa surgawi cukup kuat. Bahkan Lindong telah ditarik ke sini. Segera setelah kelompok Lindong berjalan ke arena, tawa terdengar dari dekat. Lindong berbalik hanya untuk melihat Changling yang dia kenal secara singkat. Sehubungan dengan Changling, Lindong tidak menyukainya. Sama seperti dia, yang terakhir tidak memiliki latar belakang yang kuat dan itu pasti membutuhkan banyak usaha untuk mengamankan pencapaiannya saat ini. Saudara Changling, ucap Lindong menangkupkan tangannya dan tersenyum. Saudara Lindong benar-benar membuat nama untuk dirinya sendiri dalam semalam. Pertarungan pada malam itu benar-benar mengejutkan. Ucap Changling dengan tulus menjawab. Malam itu, dia awalnya mengkhawatirkan Lindong ketika dia melihat Luotong mendekati kelompoknya. Namun dia tidak pernah menyangka bahwa praktisi elit terkenal di kota Wanxiang pada akhirnya akan dipaksa oleh Lindong untuk makan kue sederhana dan mundur. Penampilan Lindong malam itu hanya bisa digambarkan dengan satu kata. Itu sungguh menakjubkan. Pada saat ini orang-orang di samping Changling juga menatap Lindong dengan hormat. Menurut mereka, kerajaan super adalah entitas yang mengerikan. Oleh karena itu mereka mengagumi fakta bahwa Lindong benar-benar memiliki nyali untuk menantangnya. Sehubungan dengan tatapan mereka, Lindong hanya bisa tertawa. Saudara Lindong, aku tahu bahwa kau berada di sini karena harta karun jiwa surgawi. Namun berdasarkan informasi yang aku terima, Kekaisaran Awan Angin adalah pemenang favorit dalam pertarungan ini. Begitu harta jiwa surgawi mendarat di pangkuan mereka, berdasarkan metode mereka yang biasa, mereka pasti akan menggunakan tindakan drastis terhadap siapapun yang telah melewatinya. Pada saat itu, kau mungkin akan berada di urutan teratas daftar mereka. Ucap Changling melihat sekeliling, sebelum dia tiba-tiba memperingatkan dengan suara yang rendah. Lindong sedikit terkejut. Segera dia dengan lembut menganggukkan kepalanya dan berkata, "Terima kasih, aku akan berhati-hati." Ketika dia melihat situasi ini, Changling yang awalnya berencana untuk menasehatinya untuk meninggalkan kota Wanxiang, menggelengkan kepalanya sambil tertawa pahit. Setelah berbicara sebentar, dia memimpin anak buahnya dan menuju ke depan arena. Sepertinya Kekaisaran Awan Angin datang. Sepertinya Kekaisaran Awan Angin telah datang. Sementara dia menatap punggung Changling, Lindong tenggelam dalam pikirannya. Meskipun Kekaisaran Awan Angin sangat kuat,
Bisakah mereka mengalahkan 3 kerajaan super lainnya? Tidaklah bijaksana untuk menghitung ayam sebelum mereka menetas. Pergi, ayo masuk. Lindong menggelengkan kepalanya dan menekan pikiran-pikiran itu. Setelah itu dia langsung memimpin Little Flame dan Xiaodong untuk menemukan tempat duduk di arena besar. Sepertinya cukup banyak praktisi elit yang datang ke kota Wenxiang selama 2 hari terakhir. Setelah duduk, mata Xiaodong dengan santai mengamati sekelilingnya sebelum dia tiba-tiba berkata. Lindong dengan lembut menganggukkan kepalanya. Meskipun ada banyak sekali aura yang saling bersilangan di arena, dia masih bisa merasakan beberapa getaran kuat di dalamnya. Faktanya, beberapa aura ini mirip dengan Luotong. Terbukti para praktisi elit ini semuanya tertarik dengan harta karun jiwa surgawi. Sementara Lindong sedang mengamati sekelilingnya, keributan tiba-tiba meletus di arena. Setelah itu, suara angin yang membelah bergema saat lusinan individu turun dari langit dan mendarat langsung di garis depan arena. Kekaisaran bulan. Di antara selusin sosok, Lindong menatap satu sosok yang familiar dan memikat. Dia adalah Muhan Yue. Di sampingnya ada seorang pria berpakaian putih. Aura yang muncul dari dalam tubuh pria itu menyebabkan ekspresi Lindong berubah serius. Aura itu lebih kuat 2 kali lipat daripada aura Luotong. Itu adalah Mulin, pemimpin Kekaisaran Bulan. Ucap Sukui menatap orang itu sambil berkata dengan sungguh-sungguh. Dia memang sangat kuat. Ucap Lindong dengan lembut menganggukkan kepalanya. Dari tubuh Mulin, dia bisa merasakan sensasi yang sangat berbahaya. Segera dia diam-diam menghela nafas di dalam hatinya. Dia benar-benar iri pada anggota kerajaan super ini. Ketika Lindong mengamati Mulin, yang terakhir juga mendeteksi dirinya. Segera dia berbalik dan menatap Lindong. Setelah itu dia dengan lembut tersenyum padanya. Ketika dia melihat sikap ramah Mulin, Lindong segera membalasnya dengan senyuman. Dia tidak bodoh, kecuali dia tidak punya pilihan lain. Dia tidak ingin melintasi kerajaan super yang kuat ini. Tidak lama setelah anggota Kekaisaran Bulan telah muncul, 2 kelompok lainnya memasuki arena dengan cara yang mempesona. Di bawah perhatian orang banyak, mereka mendarat di garis depan arena. Pria itu adalah Wuta dari salah satu 4 kerajaan super besar, yaitu Kerajaan Hutan. Dia juga adalah individu yang kuat yang telah mencapai kategori surga di Monumen Nirvana. Ucap Sukui menunjuk seorang pria berjubah hijau. Rambut pria itu juga berwarna hijau giok. Namun kulit tubuhnya sangat kering dan bahkan menunjukkan tanda-tanda retak. Karena itu dia terlihat sangat aneh. Meskipun demikian, aura dari tubuhnya tidak kalah dengan Mulin. Selain dia, adalah Moven dari Kekaisaran Lihuo. Mereka dulunya adalah eksistensi kuat yang memerintah seluruh wilayah. Di sisi lain, adalah seorang pria berotot dengan tato api terpampang di punggungnya. Dia duduk di kursi batu sementara Yuan Power yang buas dan kering keluar dari tubuhnya, menyebabkan udara beberapa kaki di sekitarnya menjadi sangat kering. Kepala dari 2 kerajaan super lainnya. Mata Lindong melirik 2 individu yang memiliki aura kuat. Segera dia dengan lembut menganggukkan kepalanya. Mereka memang individu yang bisa mendapatkan kategori surga di Tugu Nirvana. Benar saja, mereka tidak akan mudah untuk dihadapi. Meskipun sebagian besar orang yang bisa mencapai tempat ini cukup kuat, dibandingkan dengan mereka bertiga perbedaannya langsung terlihat. Orang-orang yang akan muncul selanjutnya adalah Kekaisaran Awan Angin. Mata Lindong perlahan menyipit. Beberapa saat kemudian, hatinya bergetar hebat. Dia bisa merasakan 2 getaran Yuan Power yang sangat kuat tiba-tiba melonjak dari kejauhan. Hahaha, sepertinya sebagian besar dari kalian datang lebih awal. Namun harta karun jiwa surgawi ini adalah sesuatu yang harus dimiliki oleh Kekaisaran Awan Anginku. Hari ini, izinkan aku menyaksikan siapa yang memiliki kemampuan untuk merebut sesuatu dari Kekaisaran Awan Angin kami. Pada saat ini angin buas bertiup. Sementara tawa hangat yang dibungkus oleh kekuatan Yuan yang kuat menggelegar di arena besar menyebabkan gendang telinga banyak orang mulai sakit.
Namun tidak ada dari mereka yang berani mengungkapkan ekspresi tidak puas di wajah mereka. Lindong perlahan menganggukkan kepalanya dan berbalik untuk melihat ke arah tertentu. Di tempat itu, badai Yuan Power yang ganas berkumpul bersama. Sebelum dua sosok muncul dengan mencolok di depan semua orang. Saat ini, kedua sosok itu juga berbalik. Segera mata mereka yang beberapa kali lebih tajam dari Luotong tertuju pada Lindong dengan kilatan yang sedikit dingin. Arena yang semula kacau menjadi sunyi dalam sekejap. Bahkan Mulin dan yang lainnya memiringkan kepala mereka dan menatap pemandangan ini. Kekaisaran awan angin benar-benar mendominasi. Mata Lindong bertemu dengan dua pasang mata. Segera mereka saling silang di bawah tatapan orang banyak. Sementara dia berbicara dengan lembut, seorang pria dengan bekas luka seperti kelabang di wajahnya langsung tertawa kecil. Segera tawanya yang menusuk tulang memantul ke seluruh arena. Hahaha, apakah kau Lindong? Baiklah, hidupmu adalah milikku, ucap pria itu dengan suara yang dalam. Dan cerita pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Mihu dari awal sampai akhir ya. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Sampai jumpa.